Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edien. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik bagaimana cara kita menentukan fungsi, yaitu fs atau gs, jika komposisi fungsi atau f bundaran g-nya itu diketahui ya. Jadi kalau di video sebelumnya bagaimana cara kita menentukan f bundaran g-nya atau komposisi fungsi jika fungsi fs dan gs-nya diketahui ya. Nah, langsung saja biar lebih jelasnya, ini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika fx ya, jika suatu fungsi fs itu sama dengan x tambah 2 dan g komposisi fs itu sama dengan s, tentukanlah formula untuk gs ya. Nah, pertama-tama ini kita tulis dulu. Ini g komposisi fs sama dengan g buka kurung fs tutup kurung ya. Nah, setelah itu ini fungsi komposisi fungsi g bundaran f ini kan sudah diketahui ya, nilainya yaitu x. Nah, ini fs-nya juga diketahui, x tambah 2 ini kita masukin ya ke dalam fungsi g. Jadi x sama dengan g buka kurung x tambah 2. Nah, sampai sini ini belum selesai karena yang dicari ini adalah gs ya. Nah, lalu supaya kita bisa mendapatkan formula gs, kita coba misalkan yang di dalam kurung itu sebagai A ya. Jadi kita misalkan x tambah 2 itu sebagai A. Nah, setelah itu kita cari nilai S-nya itu berapa. Berarti ini 2-nya pindah ke ruas kanan ya. Jadinya itu x sama dengan A kurang 2 ya. Nah, setelah itu ini kita tinggal substitusi. Ini x-nya dengan A kurang 2 ya. Ini kita gantikan x dengan A kurang 2. Setelah itu nih G buka kurung, nih x tambah 2 kita gantikan dengan variabel A ya. Jadi A kurang 2 itu sama dengan GA ya. Nah, setelah itu supaya kita bisa mendapat formula GS, nah kita gantikan nilai A-nya itu dengan S ya. Jadi huruf A-nya ini kita gantikan dengan S, sehingga ini A juga ganti dengan S ya. Nah, hasilnya itu GS sama dengan X kurang 2 ya. Nah, next nomor 2. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan g komposisi fx sama dengan x per 4, tentukanlah formula untuk gs ya. Nah, hal ini juga sama konsepnya seperti yang nomor 1 ya. Nah, kita buat dulu g komposisi fx sama dengan g buka kurung fx ya. Nah, setelah itu ini komposisi fungsinya kita masukin nilainya x per 4 sama dengan G buka kurung. Nah, ini fs-nya kita masukin x kuadrat tambah 1 ya. Nah, setelah itu kita buat permisalan ya. Karena kita mau cari nilai GS ya, bukan G x kuadrat tambah 1 ya. Nah, kita misalkan x kuadrat tambah 1 itu sama dengan A ya. Nah, kita cari nilai S-nya berapa. Berarti ini 1 pindah ke ruas kanan ya. Jadi x kuadrat sama dengan A. Ini pos 1 pindah ke ruas kanan jadinya min 1 ya. Nah, setelah itu kita cari nilai S sama dengan akar A kurang 1 ya. Nah, setelah kita udah mendapatkan nilai S, ini kita substitusikan ya. Nilai S-nya ini dengan akar A kurang 1 ya. Nah, jadinya ini S-nya akar A kurang 1 per 4 sama dengan G. Nah, nilai S kuadrat tambah 1 ini kita gantikan dengan huruf A ya. Nah, sehingga hasil dari GS itu ya, formula GS itu nilainya sama dengan, ini A-nya kita ganti GS, ini A-nya saya gantikan dengan S, otomatis ini juga ganti jadi S ya. Nah, GS sama dengan akar S kurang 1 per 4 ya. Oke, contoh soal yang nomor 3. Nah, kalau ini pertanyaannya agak simpel nih. Ini G X kurang 1 sama dengan X kuadrat tambah 2 ya. Tentukanlah formula untuk GS. Nah, kalau soalnya sederhana seperti ini, ya sudah, ini kita misalkan saja X kurang 1-nya dengan A. Oke, setelah itu, ini min 1 pindah ke ruas kanan, jadinya S itu sama dengan A tambah 1 ya. Nah, sehingga ini GS kurang 1 sama dengan X kuadrat tambah 2. Ini S kurang 1, ini kita bisa gantikan dengan variabel A ya. Jadinya GA sama dengan, nah nilai S ini kita gantikan dengan A tambah 1 ya. Jadinya A tambah 1 kuadrat tambah 2. Nah, karena pertanyaannya ini adalah formula GS,
otomatis ini A-nya ini saya ganti dengan huruf S nanti ya. Jadi ini pertama-tama kita ekspansi dulu ya. Kita jabarkan dulu. Jadinya A kuadrat tambah 2A tambah 1 tambah 2. Oke. Nah, setelah itu dapatnya A kuadrat tambah 2A tambah 3 ya. Nah, setelah itu kita baru gantikan A-nya dengan variabel S ya. Sehingga GS sama dengan X kuadrat tambah 2S tambah 3 ya. Atau dari awal nih kita juga boleh gantikan ya. Jadinya GS sama dengan X tambah 1 kuadrat tambah 2. Nanti hasilnya pasti sama ya. Oke, next. Contoh soal nomor 4. Nah, yang nomor 4. Jika formula fungsi fs ini sama dengan 2S tambah 1 per X. Dan F komposisi GX sama dengan X kurang 2, tentukan nilai dari G3 ya. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini kita tulis dulu, ini komposisi fungsinya ya, F komposisi GX sama dengan F buka kurung GX ya. Nah, komposisi fungsi ini nilainya adalah X kurang 2, jadi kita tulis X kurang 2. Nah, kali ini kan Fs-nya diketahui, tapi GS-nya tidak tahu ya. Jadi F-nya ini berarti huruf atau variabel ya. Variabel yang ada pada fungsi Fs ini harus digantikan dengan GS ya. Nah, sehingga ini nilai S-nya ini gantikan dengan GS. Jadinya 2 kali GS tambah 1 per GS ya. Sekali lagi ya, kalau bentuk soalnya seperti ini berarti variabel atau huruf yang ada di F ini, yaitu S ya, itu harus diganti dengan GS. Nah, jadi kita nampak huruf S ini ada 2 nih ya. Jadi S ini harus diganti dengan yang dalam kurung ini, GS. Sehingga 2 kali GS tambah 1 per GS ya. Nah, setelah itu kita buat kali silang. Berarti GS buka kurung S kurang 2 sama dengan 2 kali GS tambah 1 ya. Nah, setelah itu kita coba kelompokkan GS S kurang 2, ini ada GS kita kelompokkan di salah satu ruas ya. Jadi GS kali S kurang 2 kurang 2GS sama dengan 1. Jadi ruas yang kiri itu adalah kelompok GS dan ruas kanan ini adalah angka ya. Nah, setelah itu ini GS kita faktorkan ya, karena sama-sama punya GS. Jadi GS-nya kita faktorkan. GS buka kurung. Ini S kurang 2, tulis kembali S kurang 2. Ini kurang, tulis kembali kurang. Ini GS kali berapa? Dapatnya adalah 2GS. Otomatis ini tulis 2 ya. Nah, setelah itu hasilnya adalah GS kali min 2 min 2. Berarti minus 4 ya. Jadi GS kali X kurang 4 sama dengan 1. Nah, yang kita mau cari itu adalah G3 ya. Berarti pertama-tama kita harus dapat nilai GS-nya berapa dulu ya. Jadi GS sama dengan 1. Ini kali pindah jadi bagi ya. Jadinya 1 bagi atau 1 per X kurang 4 ya. Nah, setelah udah dapat formula GS, lalu kita masukin S-nya dengan angka 3 ya. Jadi substitusi S-nya dengan angka 3. Sehingga G3 sama dengan 1 per 3 kurang 4. Dan hasilnya itu adalah min 1 ya. Next nomor 5. Ini konsepnya sama seperti yang nomor 4 tadi ya. Tujuan kita adalah mencari formula GS. Lalu nanti S-nya kita tukarkan dengan angka 2 ya. Nah, langsung saja kita bahas. Ini kita masukin dulu komposisi fungsinya adalah S tambah 2 per S sama dengan, ini berarti huruf yang ada di F, ya, S ini kita ganti dengan GS ya. Nah, jadinya GS tambah 1 per GS kurang 1 ya. Nah, setelah itu ini kali silang ya. Jadi GS kali S tambah 2 dikurang 1 kali S tambah 2 itu S tambah 2 ini ya. Sama dengan GS kali S itu adalah GSS. 1 kali S itu hasilnya adalah X ya. Nah, setelah udah dapat, ini kita kali masuk dulu. Jadi min kali S itu hasilnya adalah min X. Min kali plus 2 itu hasilnya adalah min 2 ya. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang ada GS itu di ruas kiri ya. Nah, jadinya GS kali S tambah 2 dikurang GS kali S sama dengan, nah yang ini kan min S kan. Jadi min S ini pindah ke ruas kanan jadinya adalah plus S ya. Jadi X plus S itu hasilnya adalah 2S. Ini min 2 pindah ke ruas kanan jadinya adalah plus 2 ya. Nah, kita fokus ke GS ini ya, formula GS ini. Jadi jika nih GS-nya sama nih,
Ini kita coba faktorkan ya. Jadi GS buka kurung, ini S tambah 2 tulis kurang S ya. Nah, jadi GS buka kurung S tambah 2 dikurang dengan S sama dengan 2S tambah 2 ya. Nah, setelah itu karena S kurang S habis, berarti sisa GS buka kurung 2 ya, sama dengan 2S tambah 2. Nah, karena dikali, berarti pindah ke ruas kanan, jadinya adalah bagi ya. Jadi 2S tambah 2 dibagi dengan 2. Hasilnya itu adalah X tambah 1 ya. Nah, setelah kita udah dapat formula GS-nya ini, lalu kita masukin angka 2 ke dalam S ini ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah G2 sama dengan 2 tambah 1, hasilnya adalah 3 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang video kali ini, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.